Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan nama saya Juliandri Saputra dari Universitas Sains dan Teknologi Indonesia. Saya dengan NIM 23100318002, 145 pada program studi Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas, tugas, di mana tugas ini adalah tugas, presentasi melalui video, di mana tugasnya itu berbicara tentang, seperti ini, "Buatlah video presentasi tentang penjelasan analisa potensi kebiasaan yang berpotensi menjadi korupsi dan analisa pelanggaran hukum etikanya." Baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya, akan, membawakan tema tentang kegiatan, sosial di masyarakat. Baik, nah, kegiatan sosial seharusnya mencerminkan, bukan, apa ya, kegiatan sosial itu seharusnya menjadi cerminan nilai-nilai solidaritas, kan seperti itu ya. Nah, namun dalam prakteknya seringkali terjadi penyimpangan, terutama dalam hal pengelolaan bantuan dan dana sosial yang rawan untuk disalahgunakan begitu. Lalu tujuannya untuk apa? Tujuan analisanya. Nah, yang pertama itu tujuan dari analisa ini adalah untuk mengidentifikasi kebiasaan sosial yang rentan terhadap tindak korupsi, seperti itu ya. Terus menjelaskan bentuk pelanggaran hukumnya serta menyusun rekomendasi. Nah, atau memberikan solusi, untuk bagaimana cara mencegahnya, seperti itu. Nah, namun sebelum kita bahas hal-hal yang, tujuan ini, kita harus ambil contoh dulu, beberapa contoh. Nah, contoh kebiasaan yang berpotensi korupsi dalam kegiatan sosial antara lain, ya yang pertama, penyaluran bantuan sosial tidak transparan. Nah, jadi, eee, mungkin bisa dilihat di slide ini ya. Jadi contoh kebiasaan yang berpotensi korupsi dalam kegiatan sosial itu ya kira-kira ya pengumpulan dana tanpa laporan begitu, distribusi bantuan yang tidak merata, terus penggunaan dana untuk kepentingan pribadi ya hingga, ini manipulasi data penerima bantuan. Kan sering kita mendengar itu, yang seharusnya mendapat bantuan segini, datanya segini. Kan terkadang pasti kita semua pernah dengar itu gitu. Nah, begitulah contoh-contoh kebiasaan yang berpotensi untuk, terjadinya tindak korupsi. Nah, sebenarnya, eee, terjadi pelanggaran hukum dan etika nggak sih di situ? Gitu. Nah, seperti yang kita tahu ya, tindakan tersebut melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Ya, secara etika hal ini mencederai lah apa ya, tercederai ya, rasa keadilan dan empati dalam masyarakat itu sendiri. Nah, di slide bisa kita lihat ya, melanggar apa saja. Nah, di situ dapat dilihat melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Nah, padahal di situ jelas banget ya, ada undang-undangnya gitu. Tetapi masih juga seperti, ingin gitu ya. Terus melanggar apa lagi? Melanggar prinsip keadilan dan transparansi dalam pelayanan publik. Ya, benar itu. Sangat melanggar sekali. Terus apalagi? Menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan sosial dan aparat pelaksana. Ya namanya juga kegiatan sosial di masyarakat ya. Pasti banyak apa ya bahasa kerennya itu.
stakeholder yang terkait begitu. Banyak orang yang, eee, menjadi, pelaksana begitu ya. Nah, dari pelanggaran hukum dan etika ini, dampak negatifnya apa kira-kira nih ya? Ya, dampak dari penyimpangan ini antara lain yang jelas pertama itu adalah ya hilangnya kepercayaan, di masyarakat ya, terus terhambatnya bantuan kepada yang berhak, terus, tumbuhnya budaya permisif. Nah, kamu tahu permisif? Nah, kamu cari tahu dulu ya apa itu permisif. Tumbuhnya budaya permisif terhadap penyalahgunaan dana sosial. Jadi kayak membudaya gitu. Kalau, dana sosial itu bisa disalahgunakan. Itu dampak negatifnya ya. Nah, jadi bagaimana rekomendasi dan solusi atas hal tersebut? Nah, jadi, solusi yang bisa diterapkan ya kira-kira, mungkin bisa dibuat ya pelaporan terbuka atas dana sosial itu gitu. Terus dana sosialnya juga bisa diaudit oleh masyarakat gitu kan. Jadi melakukan pengawasan bersama gitu. Serta mungkin bisa dilakukan, edukasi hukum lah, edukasi hukum dan etika bagi pelaksana kegiatan sosial. Nah, begitu. Ya, kesimpulannya, kegiatan sosial itu seharusnya, dijaga agar tetap bersih, transparan, serta adil begitu. Yang menjadi kunci itu sebenarnya adalah integritas dari seluruh orang yang terlibat, ya, seluruh pelaksana lah pokoknya. Nah, integritas adalah kunci agar bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Nah, kalau misalkan kita melihat di, kejadian di masyarakat yang jelas-jelas banget terjadi kan banyak tuh sering, nggak usah kita bilang ajalah desa, kita nggak usah bilang nama desanya, tapi sering kejadian bahwasanya bantuan-bantuan dari pemerintah pusat itu, yang seharusnya menerima jadi nggak dapat menerima dikarenakan apa? Ya korupsi tadi, begitu ya. Nah, jadi, eee, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk presentasi pada tugas ujian akhir semester kali ini. Terima kasih, eee, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.